Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, wabil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim ibu-ibu Masjid Babu Taubah, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Ar-Ruh karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim, halaman 241 ya. Tentang perkataan Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i rahimahullah yang merancukan orang yang meriwayatkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa nadar Ummu Sa'ad adalah puasa. Maka akan ditanggapi orang yang paling banyak mendukung pendapat Asy-Syafi'i sendiri rahimahullah, yaitu Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Kami sampaikan perkataannya yang dia nyatakan di dalam kitab Al-Ma'rifah setelah mengisahkan perkataan Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah, sudah ada ketetapan tentang diperbolehkannya qadha atas nama orang yang sudah meninggal dengan riwayat Sa'ad ibn Jubair radhiyallahu an, Mujahid rahimahullah atau rahimahullah, dan Ikrimah radhiyallahu an dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam riwayat mayoritas disebutkan berpuasalah atas nama ibumu. Kesahihan riwayat ini dikuatkan riwayat Abdullah ibn Atha al-Madani. Dia berkata, aku diberitahu Abdullah ibn Buraidah al-Aslami dari ayahnya, dia berkata, aku berada di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang wanita yang menemui beliau seraya berkata, wahai Rasulullah, aku pernah bersedekah kepada seorang anak perempuan mewakili ibuku. Lalu ibuku meninggal dan anak itu masih ada.
Beliau bersabda, engkau mendapat pahala dan harta waris tetap menjadi milikmu. Wanita itu berkata lagi, ibuku meninggal padahal dia masih mempunyai tanggungan puasa sebulan. Beliau bersabda, berpuasalah atas nama ibumu. Wanita itu berkata lagi, ibuku meninggal dan dia belum sempat menunaikan haji. Beliau bersabda, tunaikan haji atas nama ibumu. Hadis ini diriwayatkan Muslim di dalam sahihnya dari Abdullah ibn Atha. Hadisnya sahih Muslim. Mengenai pertama apa tadi? Puasa atas nama ibunya. Terus berhaji juga atas nama ibunya. Jadi ini dipakai dalil karena hadisnya sahih ya, sahih Muslim, bahwa kita bisa beramal membantu orang yang sudah meninggal itu untuk menunaikan apa yang belum ditunaikan berkaitan dengan ketentuan-ketentuan ibadah yang ditetapkan syariat untuk bisa digantikan oleh yang masih hidup. Termasuk diantaranya adalah puasa, termasuk diantaranya adalah haji. Saya sering ingatkan, ini untuk mengingatkan saja secara fikih ya. Kalau mengenai puasa, saya ulang, para ulama mempersilahkan kita untuk memilih apakah mau puasa atas nama beliau yang sudah wafat karena masih punya hutang puasa Ramadan itu, atau puasa nadar ya. Nah, yang kedua, atau kita membayarkan fidyah. Karena ada ayat yang menyatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau mau dua-duanya lebih baik. Kalau mau dua-duanya. Nah, kemudian yang kedua mengenai haji, secara fikih itu kalau tidak ada wasiat, anak tidak wajib menghajikan orang tuanya. Kalau tidak ada wasiat. Kalau ada wasiat baru wajib hukumnya. Namun ada atau tidak ada wasiat, salah satu bentuk bakti seorang anak kepada orang tua adalah menghajikan orang tuanya yang belum berhaji. Tentu dengan catatan kalau dia sendiri yang akan menghajikan, maka dia haji terlebih dahulu. Itu rumusnya. Allahu Akbar. Terus kemudian kami katakan Abu Bakar ibn Abi Syaibah meriwayatkan, kami diberitahu Abu Muawiyah dari Al-A'mash, dari Muslim Al-Batin, dari Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, ada seorang laki-laki menemui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal sementara dia mempunyai hutang puasa selama sebulan. Maka apakah aku harus mengqadha atas nama dirinya? Beliau balik bertanya, apakah pendapatmu sekiranya ibumu mempunyai hutang? Apakah engkau akan melunasinya? Orang itu menjawab, iya. Beliau bersabda, hutang terhadap Allah lebih layak untuk dipenuhi. Jadi Abu Khaisamah meriwayatkannya, kami diberitahu Muawiyah ibn Amr, kami diberitahu Zaidah dari Al-A'mash. Lalu dia menyebutkan hadis ini. An-Nasai juga meriwayatkannya dari Qutaibah bin Sa'id. Kami diberitahu asar dari Al-A'mash, lalu dia menyebutkannya. Jadi berbeda dengan hadis Ummu Sa'ad, baik isnad maupun matannya. Kisah Ummu Sa'ad diriwayatkan Malik dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu an meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berkata, sesungguhnya ibuku meninggal padahal dia masih mempunyai nadar. Maka beliau menjawab, penuhilah nadar itu atas namanya. Begitulah yang ditakhrij di dalam As-Sahihain Bukhari Muslim. Sebelum lanjut saya terangkan dulu. Jadi kalau yang berkenaan dengan hutang tadi itu, kalau hutang kepada sesama saja wajib dibayar, apalagi hutang kepada Allah. Nah, dianggap kayak tidak puasa Ramadan selama sebulan karena ada udzur sakit atau apalah, ya itu dianggap hutang kepada Allah. Maka itu lebih patut untuk dibayar. Demikian juga haji bagi yang mampu, itu juga lebih patut untuk dibayar. Kalau hutang kepada sama aja wajib dibayar, apalagi hutang kepada Allah. Harapan kita kepada Allah itu semoga nanti pada saat ajal kita tiba,
Kita semua menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak membawa hutang ya. Baik hutang kepada Allah maupun hutang kepada sesama. Waduh Ustadz, bagaimana kalau seandainya ada yang kelewat-kelewat? Yang prinsip itu kalau kita punya hutang, baik kepada Allah maupun pada sesama, prinsip dasarnya adalah harus ada usaha membayar. Jadi harus ada usaha nopo membayar. Makanya kan kalau kita berpegang pada pendapat jumhur itu mayoritas ulama. Orang yang dulu meninggalkan sholat dengan sengaja, itu nggak cukup hanya dengan taubat, kecuali pendapat Ibnu Hazm. Nggak cukup hanya dengan taubat, tapi harus mengqadha. Itu pendapat jumhur, mayoritas ulama. Saya ulang ya, panjenengan sebagian orang lah, jangan panjenengan. Itu dulu misalnya ada yang pernah meninggalkan sholat dengan sengaja. Itu kalau pendapat jumhur, saya ulang, pendapat mayoritas ulama, kecuali beberapa ulama seperti Ibnu Hazm ya, itu mengatakan tidak cukup hanya dengan taubat, tapi harus bayar, harus qadha. Kalau yang mengatakan tidak wajib qadha cukup dengan taubat kan alasannya di surah An-Nisa itu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Waktu sholat itu sudah ditentukan untuk orang-orang yang beriman. Berarti kalau sudah keluar waktunya, tidak ada kewajiban untuk membayar sholat. Sudah keluar waktunya, tidak ada kewajiban sholat lagi. Makanya cukup hanya dengan taubat. Ini pendapat yang pertama. Jadi saya ulang, kalau sudah kelewat waktunya, ya udah nggak wajib qadha. Kenapa? Karena udah kelewat waktunya. Kecuali karena lupa atau karena tertidur, karena ada dalil khusus. Itu kata yang mengatakan tidak wajib qadha. Tapi bagi yang mengatakan wajib qadha, alasannya sederhana saja. Sekarang misalnya Bu Reni punya hutang ke Bu Murni, janji bayar tanggal 6. Bu Reni punya hutang sama Bu Murni, janji bayar tanggal 6. Tanggal 6 nggak ketemu, ketemunya tanggal 7. Kata Bu Murni, Bu Reni bayar dong hutangnya, kan katanya mau bayar kemarin. Kata Bu Reni, kan kelewat waktunya. Apa begitu? Ya enggak, maupun kelewat waktunya tetap harus sholat juga gitu. Kata pendapat jumhur yang mengatakan wajib mengqadha itu. Waduh Ustadz, gimana kalau kita dulu itu di masa jahiliyah misalnya, ketika belum ngerti itu pernah bolong-bolong atau bahkan bolong semua gitu. Ya udah diqadha aja. Diqadha dengan cara apa? Kalau ulama fikih itu mengatakan gini, ya udah kalau zuhur 2 kali zuhurnya. Dan mengqadha itu enggak harus nunggu masuk waktu ya. Misalnya sambil nunggu zuhur, sebelum zuhur, setelah qadha zuhur enggak apa-apa. Iya. Jadi kalau misalnya ibu merasa dulu tidak sholatnya selama, misalnya ya, setelah masa balik itu kira-kira 10 tahun. Jadi kalau ibu mengulang 2 kali per sholat itu kira-kira ya selama 10 tahun ke depan. Itu dipotong masa haid. Dipotong masa haid. Masa haid dikira-kira aja. Dikira-kira aja. Itu kalau mau begitu. Kalau mau cepat lunas ya 2 kali. Berarti 3 kali sholat itu. Dan saya ulang, waktu mengqadha sholat itu tidak harus masuk waktu ya. Jadi jenengan sambil nunggu sholat sebelum waktunya itu mengqadha boleh, tidak apa-apa. Jadi di luar waktunya boleh, tidak ada masalah. Mendekati zuhur tidak ada masalah. Apa? Rakaat yang mendekati. Iya sama. Sama. Iya sama. Itu seperti itu. Wis. Ini misalnya kok sampai meninggalnya gak kemput, nggak selesai karena kan nyicilnya lambat banget. Tapi kan dia ada kesungguhan tuh. Maka insya Allah yang kurang-kurang itu akan ditutup oleh Allah sebagaimana hadis Bukhari itu kan. Barang siapa yang berhutang dan berniat membayarnya, maka Allah akan bantu dia untuk membayarnya. Kalau sampai meninggalnya tidak terbayar, Allah yang akan menanggung hutangnya. Allah dan Rasulnya akan menanggung hutangnya. Dijamin oleh Allah. Dianggap lunas. Wong bank saja kalau orangnya mati dianggap lunas, masa Allah enggak? Allah kan lebih baik lagi. Ya, jadi paham maksudnya nggih? Allah itu maha baik. Jadi yang penting ada usaha untuk bayar. Wong kita itu loh, yang Allah tuntut dari kita itu kan bukan sempurna sebenarnya. Kalau ada orang merasa sempurna pasti sombong, pasti sombong. Kecuali para nabi dan rasul, itu pun karena disempurnakan oleh Allah. Itu pun para nabi nggak ada yang merasa sempurna. Ya. Jadi
kita ini nggak ada yang sempurna, pasti ada kurangnya. Kalau kita merasa sudah sempurna, sombong banget menurut saya. Nah, tapi kita nggak usah khawatir, semua kurang-kurang kita ditutup oleh Allah. Kenapa? Karena maha baiknya Allah itu. Makanya ada istighfar. Istighfar itu kan diantara maknanya apa? Astagfirullah itu diantara maknanya. Dulu pas kita ngaji Al-Asmaul Husna ya, ketika Al-Ghaffar sama Al-Ghafur itu diantara yang ibu ingat semua itu. Itu diantara maknanya apa? Astagfirullah itu. Ya Allah, tutupilah kekurangan-kekurangan hamba. Jadi astagfirullah itu diantara maknanya, di samping aku mohon ampun padamu ya Allah, itu diantara maknanya adalah ya Allah, tutupilah kekurangan-kekurangan hamba. Karena di dalam tradisi bangsa Arab itu ada satu pohon namanya pohon Al-Ghafaru. Monggo Bu. Pohon Al-Ghafaru itu dipakai oleh orang Arab itu untuk mengobati luka. Makanya istighfar itu ada yang memaknai dengan ya Allah, tutupilah luka-luka ya atau kekurangan-kekurangan hamba itu. Itu dengan istighfar tadi itu. Apalagi kalau Anda bermadhab Syafi'i, kalau dengan iftirash ada kata wajburni. Itu dari kata al-jabbar. Kalau ibu dulu pas ngaji al-asmaul saya, masih ingat semua ya. Itu al-jabbar itu diantara maknanya adalah Allah yang maha menutupi kekurangan hamba-hambanya. Karena al-jabbar itu diantara asal katanya dikata jabrun. Jababiro artinya apa? Perban. Jadi kalau ada orang luka diperban, itu untuk menutupi lukanya itu. Maka al-jabbar itu diantara maknanya adalah di samping yang maha memaksa, Allah juga zat yang maha menutupi kekurangan hamba-hambanya. Jadi saya ulang ya, yang Allah tuntut dari kita itu ketaatan, bukan kesempurnaan. Saya ulang ya, yang Allah tuntut dari kita adalah apa? Ketaatan, bukan kesempurnaan. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Kalaupun ada yang sempurna di antara kita, barangkali hanya para nabi dan rasul. Itu pun karena disempurnakan oleh Allah. Dan itu pun para nabi nggak ada yang merasa sempurna. Semua para nabi selalu merasa hina di sisi Allah. Padahal beliau begitu mulianya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Lanjut. Taruhlah bahwa inilah hadis yang terjaga dan nazar itu merupakan nazar yang tidak dibatasi dan tidak pula disebutkan jenisnya. Tapi bagaimana dengan hadis dari Sa'id ibn Jubair radhiyallahu an tentang rincian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang saat nazar, tentang apa ini? Kepada saat. Kok ada kata nazar? Ini terjemahannya kayaknya. Nah, ini terjemahannya kurang pas kayaknya. Jadi tapi bagaimana dengan hadis dari Sa'id bin Jubair tentang rincian Nabi kepada Sa'ad berkenaan dengan nazar? Apakah itu sholat, sedekah atau puasa? Hal ini merupakan menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara memenuhi nazar puasa dengan sholat, dan jika tidak maka perlu ditanyakan apakah nazar itu. Jika hanya dijawab bahwa nazar itu dibagi menjadi dua macam, diterimanya qadha nazar atas nama orang yang sudah meninggal, dan tidak diterimanya qadha itu, maka hal ini belum terinci. Agar tidak ada dugaan bahwa dalam masalah ini ada ijma' yang menyatakan kebalikannya, maka kami sampaikan beberapa pendapat para ulama tentang puasa yang dilakukan atas nama orang yang sudah meninggal. Jadi ini gini. Saya ngomong secara umum dulu ya. Di antara para ulama itu ada yang gaya istimbatul ahkamnya itu, ngambil kesimpulan hukumnya itu text oriented, namanya zahiri namanya. Nah, ada yang modelnya itu tidak text oriented, tapi lebih kepada kajian menyeluruh, tidak hanya teks tapi juga konteks gitu ya. Itu yang kedua. Secara umum ada dua kubu lah, secara umum.
Kalau text oriented itu kecenderungannya gini pola pikirnya. Misalnya ada masalah gitu ya. Pertanyaannya gini, ini masalah ibadah atau masalah muamalah? Nah, itu pertanyaan. Ini masalah ibadah mahdhah atau ibadah ghairu mahdhah muamalah? Kalau ibadah mahdhah, pertanyaan berikutnya gini, ada dalil khusus tentang ini enggak? Enggak ada. Ya udah tinggalkan kalau gitu. Karena tidak ada dalil yang mendukung itu. Karena ini masalah ibadah. Nah, itu text oriented itu. Contoh. Ketemu nggak dalilnya bahwa Nabi kalau habis sholat fardu 5 waktu itu doanya ngangkat tangan misalnya? Iya nggak ketemu ini dalilnya misalnya, nggak ketemu dalilnya. Ya udah kalau gitu nggak usah ngangkat tangan, karena doa itu masalah ibadah. Itu contoh itu. Ini contoh pemahaman yang pertama. Dan ini ada yang seperti ini ada. Ada nggak hadis bahwa Nabi kalau habis sholat, kalau habis mendengar adzan doanya ngangkat tangan? Iya nggak ketemu ini dalilnya Nabi ngangkat tangan setelah mendengar doa adzan. Oh ya wis, berarti nggak usah ngangkat tangan. Karena ini masalah ibadah. Karena nggak ada dalilnya, ya nggak usah angkat tangan. Nggak ketemu dalilnya kok. Ada nggak dalilnya bahwa Nabi habis wudhu kalau doa ngangkat tangan? Iya nggak ketemu dalilnya ini. Ya wes kalau gitu nggak usah ngangkat tangan. Ini pendapat yang text oriented dengan menuntut adanya dalil khusus. Kalau nggak ada dalil khusus dalam masalah ibadah, ya udah tinggalkan. Nggak usah pakai itu. Paham ya? Ini pendapat yang pertama. Itu dalam masalah ibadah. Kalau masalah muamalah lain. Kalau masalah muamalah, misalnya ada salam monggo. Kalau masalah muamalah lain, boleh nggak pengajian pranikah? Pengajian pranikah itu jenisnya ibadah mahdhah apa muamalah itu? Muamalah, ibadah ghairu mahdhah. Kan nikah kan ibadah ghairu mahdhah. Oh iya, ada dalil yang melarang nggak? Nggak ada, berarti boleh. Gitu loh. Daya. Boleh kan nggak ada dalil yang melarang. Kan muamalah kan selama tidak ada dalil yang melarang. Itu teks oriented berkaitan zahir itu gitu. Boleh, ya gitu kalau muamalah. Karena babnya bukan ritual, babnya seremonial. Boleh nggak akikah kita ngundang orang ke rumah terus pengajian bareng-bareng? Sekarang akikah itu masuk dalam bab apa? Akikah itu masuk dalam bab apa? Muamalah. Ibu kalau buka Bulughul Maram, itu akikah itu masuk dalam udhiyah, sembelihan, atau masuk dalam bab makan minum. Makan minum itu muamalah apa ibadah? Muamalah. Seremonial, bukan ritual ya. Berarti boleh nggak kita ngundang orang ke rumah nanti makan-makan, ada pengajian? Boleh nggak? Ya, boleh-boleh saja. Oh itu muamalah, bukan. Selama tidak ada dalil yang melarang, boleh itu. Kecuali ada dalil yang melarang, jangan dilakukan kalau gitu. Sekarang gini, lihat tunggu dulu. Kan itu enggak apa-apa. Itu kalau kita bicara yang Ibu sebutkan tadi itu bukan tahlilan. Kalau tahlil ada dalilnya, Bu, la ilaha illallah. Kalau tahlilan itu gini, Bu, ini rumus. Mentoklah kita hajar langsung aja, itu tradisi lah misalnya gitu. Fakta itu tradisi ya. Hampir semua orang ngomong pasti itu tradisi lah. Oke, kita mentokkan tradisi ya. Sekarang tradisi itu kategorinya apa kalau dalam fikih Islam? Kata tradisi itu. Tradisi itu apa? Ibadah mahdhah apa muamalah? Tradisi itu loh, ibadah apa muamalah? Oke, muamalah ya. Kalau muamalah itu ini rumusnya ya. Ini rumusnya. Di dalam usul fikih, tradisi itu ditimbang dengan dua hal. Ya, yang ada yang sesuai dengan syariat, ada yang tidak sesuai dengan syariat. Yang sesuai diterima, yang nggak sesuai ditolak. Sama dengan rumus muamalah tadi ya. Kalau ada, selama tidak ada dalil yang melarangnya berarti boleh. Oke. Sekarang apa hal-hal yang menyebabkan di dalam unsur tahlil itu yang dilarang misalnya? Misalnya nih, kalau ada itu berarti nggak boleh. Tapi kalau nggak ada itu berarti boleh. Kalau membebani, misalnya dipaksa, saya mohon maaf, di sini mungkin tidak terjadi. Ada beberapa tempat itu yang nun sewu nggih. Ya, saya belum lama ini misalnya ada orang curhat ke saya misalnya cerita tentang
ketika suaminya meninggal, sementara kan dia tidak punya apa-apa, dia dipaksa mengundang sekian ratus orang untuk acara 100 hariannya misalnya. Padahal dia bukan orang yang mampu. Kalau orang nggak mampu masih mending. Kalau dia orang mampu masih mending. Ini orang nggak mampu. Berarti membebani ya. Membebaninya itu yang tidak diperkenankan. Tapi kalau misalnya tidak terbebani, dia mau dengan kemauannya sendiri, boleh nggak? Kalau nanya ke saya jawab boleh. Ada hadisnya, ada. Hadis riwayat Abi Daud, hadis nomor 2894 itu. Kalau nggak 84, 94. Nggak jauh dari angka itu lah. 2894 atau 84 saya lupa itu. 2894 kira-kira lah. Ada beberapa riwayat dalam hadis riwayat Abi Daud itu. Jadi ada seorang yang meninggal dunia. Terus Nabi takziah mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman. Selang berapa waktu kemudian Nabi pulang, disuruh pinarak mampir ke dalamnya orang itu. Ternyata sudah dihidangkan makanan. Para sahabat itu ngelihat Nabi makan enggak. Ternyata sahabat takut makan karena takut enggak boleh kan. Ngelihat Nabi makan apa enggak. Ternyata Nabi kerso makan. Oh, yang lain makan semua, makan semua. Begitu nyentuh daging kambing, Nabi enggak jadi. Kata Nabi, mana tuan rumahnya Ukamakal? Saya Rasulullah. Kenapa daging kambing ini haram? Kata Nabi. Terus ya tadi saya nyuruh pembantu saya beli kambing, nggak ada yang punya ya Rasulullah. Ada tetangga punya kambing milik suaminya, dijual ke pembantu saya tanpa izin suaminya. Oh, cacat pada akad rupanya. Kata Nabi, lain kali jangan diulangi lagi ya. Terus ini serahkan ke tawanan aja. Tawanan itu dulu para budak ya, nggak suruh buang juga. Jadi cacat akad itu nggak dibuang. Jadi kalau jenengan termasuk yang nggak mau makan bunga bank itu ya jangan dibuang, kasih orang-orang ya, orang yang tidak mampu itu tidak apa-apa. Itu kasih ke para budak. Oleh Nabi nggak disuruh buang, berikan kepada para tawanan. Tawanan itu bukan orang penjara, tawanan pada masa itu budak-budak, orang yang terbelenggu oleh kemiskinan, kebodohan dan macam-macam, diberikan kepada mereka. Nah itu contoh ya. Mengenai berkumpulnya, Nabi itu berkumpul itu. Loh kan Ustadz, ada yang mengatakan kumpul-kumpul di rumah orang yang kena musibah itu adalah termasuk meratap. Itu kalau ulama belakangan memang mensahihkan riwayat itu. Tapi ulama bangsanya Ibnu Hajar Al-Asqalani dan sebelumnya itu banyak yang mendhaifkan riwayat itu. Karena kalau dibenturkan dengan kebiasaan Nabi, justru Nabi kumpul. Nah kemudian yang kedua, mengenai makan-makan di tempat musibah katanya meratap. Itu sama, belakangan ulama belakangan banyak yang mensahihkan. Tapi ulama terdahulu banyak yang mendhaifkan. Kenapa? Karena kenyataannya berbenturan dengan kebiasaan Nabi. Nabi itu kalau ingat istrinya Siti Khadijah membuat makanan. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadisnya Bukhari Muslim. Bahkan Siti Aisyah menceritakan di hari kematian Siti Khadijah setiap tahunnya itu Nabi memotong kambing. Apa namanya kalau tiap tahun itu? Haul. Kalau orang nanya haul itu ada dalilnya, ada dalilnya. Hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Tapi kan itu muamalah terserah carain apa. Sementing kan tidak melanggar syariat. Itu aja. Mengenai mendoakan orang yang mati kan sesuai dengan syariat. Yang nggak boleh itu kan mendoakan orang mati. Nah iya, ya nggak boleh mendoakan orang mati. Kalau mendoakan orang yang sudah mati kan tidak apa-apa. Kalau mendoakan orang mati itu ya nggak boleh. Mohon paham ya. Nah, ini analisa. Nah, kalau kita ngomong tradisi dalam Islam itu dibagi dua tadi. Ada yang sesuai dengan syariat, ada yang bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan jangan dilakukan. Yang sesuai laksanakan. Nah, ini dan faktanya para ulama kita, para ustadz kita, kaum muslimin secara umum dalam memandang masalah ini berbeda. Ya, ada yang menganggap itu bertentangan, ada yang tidak. Dan ini kalau mau kita perdebatkan sampai kiamat kurang 2 hari. Kurang 2 hari enggak selesai. Itu yang Buruli pernah nanya, kalau kurang 2 hari kenapa kok kurang 2 hari? Karena kalau kurang sehari orang Islam mati semua udah. Kalau kurang 2 hari orang Islamnya masih ada, masih debat. Jadi itu ya tergantung sudut pandangnya. Makanya saya pribadi itu termasuk yang tidak mau berkeras-keras dalam masalah yang Bu Murni tanyakan itu, kecuali ada pembebanan. Itu saya termasuk yang marah soalnya saya. Jadi kalau ada orang kena musibah kayak dibebani itu saya termasuk yang marah saya. Termasuk yang enggak suka saya. Sampai saya pernah ceramah saat itu. Ini ibu dipaksa apa enggak ini ngadakan acara begini ini? Iya Ustaz, dipaksa oleh keluarga suami. Ini yang maksa dosa ini, saya bilang gitu. Yang maksa dosa ini, tidak boleh ini maksa-maksa begini ini. Gitu. Jadi kalau
ada pemaksaan-pemaksaan tentu tidak dibenarkan. Pun ini yang pertama dulu ya. Itu corak berpikirnya apa tadi, zahiri, text oriented. Dan model ulama, ustadz-ustadznya model ini ada. Biasanya nuntut dalil khusus tadi itu. Kalau masalah ibadah, kalau masalah muamalah, selama tidak ada larangan ya berarti boleh. Rumusnya gitu harusnya. Satu dulu ya. Ini beda dengan ulama yang model kedua, yang tidak hanya teks tapi juga konteks. Jadi tidak hanya sebatas pada teks tapi juga konteks. Artinya ada kajian nanti tahqiqul mana, tangkihul mana, takhrijul mana. Jadi dulu Nabi bersabda begitu, konteksnya bagaimana sih? Terus alasan hukumnya apa? Ditarik dalam konteks kekinian itu ada perubahan hukum nggak kira-kira dulu dan sekarang? Itu dinamika hukumnya ada. Contoh gini misalnya, contoh gini. Saya contohkan yang sama aja ya, doa misalnya tadi. Ketemu nggak dalilnya bahwa Nabi, secara khusus bahwa Nabi seusai sholat fardu doa mengangkat tangan? Oh, nggak ketemu dalil khususnya. Dalil umumnya ada nggak? Ada, ya udah pakai dalil umum itu. Dalil umumnya apa? Hadisnya sahih mutawatir. Hadisnya sahih mutawatir. Nabi kalau berdoa itu ngangkat tangan setentang dengan pundaknya. Kata Ibnu Abbas digabungkan dua tangannya di hadapan wajah beliau. Kecuali saat istisqa. Beliau sampai kelihatan nusai putih-putih ketiaknya itu. Jadi apa maksudnya itu? Nabi itu secara umum doanya mengangkat tangan. Hadisnya sahih mutawatir. Jadi kalau nggak ketemu teks hadisnya, selama tidak ada larangan dari Nabi, jangan mengangkat tangan. Selama tidak ada larangan, maka berlaku dalil umum. Jadi istilah tidak ditemukan dalil bahwa Nabi mengangkat tangan itu tidak sama dengan berarti Nabi melarang. Saya ulang ya, tidak ditemukannya teks bahwa Nabi tidak mengangkat tangan itu bukan sama dengan berarti Nabi melarang. Kenapa? Karena ada dalil umum yang memayungi bahwa Nabi secara umum dan hadisnya sahih mutawatir. Itu hadisnya Nabi mengangkat tangan kalau berdoa. Berarti habis wudu, dengar adzan, habis salat fardu ngangkat tangan sunnah menurut pendapat yang kedua itu. Kenapa? Karena dalil umum. Bisa dipahami ya maksudnya ya? Itu Baun. Terus kemudian tadi apa? Berkaitan dengan masalah muamalah misalnya, muamalah. Sama kalau muamalah. Selama tidak ketemu dalil yang melarangnya, maka hukum asalnya adalah boleh. Kita aja. Jadi al-aslu fil muamalati al-ibahah hatta yadullad dalil ala tahrimiha. Hukum asalnya muamalah adalah boleh hingga ada dalil yang melarangnya. Beda masalah ibadah ya. Kalau ibadah itu al-aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum asalnya ibadah itu terlarang hatta yadullad dalil ala tasyri'iha, hingga ada dalil yang menunjukkan disyariatkannya atau diperbolehkannya. Itu kalau masa ibadah. Nah, sini kadang orang agak-agak kurang paham memetakan mana ibadah, mana muamalah, mana ritual, mana seremonial. Memang harus ngaji fikih. Maksudnya tadi kalau orang nanya ke saya apakah akikah itu masuk dalam kategori ibadah atau muamalah, kita kembalikan dalam bab-bab fikih aja atau bab-bab hadis. Di bab-bab tentang hadis, di bab-bab tentang fikih itu masuk dalam bab muamalah, tidak masuk dalam bab ibadah. Bab makan minum, bab udhiyah sembelihan. Pernikahan itu masuk dalam bab fikih usroh, rumah tangga. Itu bab muamalah, bukan bab ibadah mahdhah. Maka perihal misalnya khutbah nikah setelah akad atau sebelum akad, kalau urutannya sebelum akad sebenarnya. Tapi kan ada yang nasihat pernikahan itu setelah ya, silakan sah-sah saja. Itu muamalah kok. Bukan urutan yang menjadi rukun yang harus, bukan. Sebagaimana dalam wudhu dan sholat misalnya. Nah, sebagaimana juga kalau ada pengajian pranikah. Ya, dinamika fikih seperti ini, kadang kalau dua kubu ini tidak terjadi dialog, kadang kaku gitu loh. Kaku, yang ini tidak bisa memahami yang ini tidak bisa memahami yang ini. Bersyukurlah panjenengan yang memahami dua-duanya, sehingga tinggal berlapang dada saja apakah akan menerima atau tidak sepakat tapi tetap bersaudara. Nah, ngoten nggih, dan begini-begini kadang ya enak ngomongnya saja, kadang prakteknya apa Bu? Berlapang dada nih. Nah, ngoten nggih. Yen kudu wombo dadane. Kalau ngaji fikih itu harus lebar dadanya. Kalau enggak lebar dadanya itu kayak nyesek tur TBC. Naudzubillah syaridah. Naudzubillah syaridah. Bon, lanjut. Abdullah ya. Abdullah ini pendapat ulama yang akan dikutip oleh Ibnu Qayyim ya.
Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, dilakukan puasa atas nama orang yang sudah meninggal dalam masalah nazar dan dikeluarkan makanan kepada orang miskin atas namanya dalam masalah qadha puasa Ramadan. Ini juga merupakan pendapat Al-Imam Ahmad. Jadi yang betul tetap dilakukan qadha oleh orang yang masih hidup atau orang yang sudah meninggal. Abu Thawr rahimahullah berkata, dilakukan puasa atas nama orang yang sudah meninggal dalam masalah nazar dan ibadah fardu. Perkataan yang sama juga dinyatakan Daud ibn Ali. Jadi ini termasuk yang membenarkan. Al-Auza'i rahimahullah berkata, wali orang yang sudah meninggal mengeluarkan sedekah sebagai qadha puasa jika tidak sanggup diqadha dengan puasa pula atas namanya. Ini saya bilang tadi ya, kalau nggak sanggup mengqadha dengan makanan untuk puasa, berarti dia diwajibkan puasa atas nama orang yang meninggalkan itu. Ini pendapat Al-Auza'i. Perkataan yang sama juga dinyatakan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah dalam salah satu riwayat darinya. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam berkata, nadar diqadha dengan mengerjakan puasa dan ibadah fardu dengan memberikan makanan kepada orang miskin. Al-Hasan berkata, jika orang yang sudah meninggal mempunyai tanggungan puasa sebulan, maka 30 orang boleh berpuasa, setiap orang berpuasa sehari. Ini pendapat Al-Hasan Al-Basri berarti rahimahullah. Jadi non sewu contoh, misalnya contoh ibu jenengan atau suami atau siapa yang meninggal punya hutang puasa Ramadan 10 hari 30 hari misalnya. Wih, aku lek poso aku gak kuat, aku puasa 30 dino. Tak bayar uang aja lah. Minta tolong keluarga saya kumpulin, ayo. Ini borongan ini, kan anaknya banyak, ponakannya banyak. Pak D ini punya utang, ayo kita bantu bareng-bareng. Ponakan sama anak, cucu total 30 orang, masing-masing puasa sehari atas nama, boleh, tidak apa-apa itu. Borongan ya. Allahu Akbar. Terus kemudian tentang pernyataan kalian sedang pahala haji yang sampai kepada orang yang meninggal adalah pahala infak dari haji itu. Sebab amal dalam manasik seperti amal-amal dalam sholat yang hanya kembali kepada pelakunya saja. Ini hanya sekedar dugaan yang disertai bukti penguat. Ini hanya sekedar dugaan yang disertai bukti penguat. Bahkan as-sunnah menyanggahnya. Kayaknya itu kurang tidak ya. Tidak sertai dengan bukti penguat, kayaknya gitu ya, tepat. Karena sunnah menyanggahnya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, tunaikanlah haji atas nama ayahmu. Beliau juga bersabda kepada seorang wanita, tunaikanlah haji atas nama ibumu. Beliau menyebutkan secara jelas penunaian haji ini atas nama orang yang sudah meninggal dunia, dan tidak menyebutkan infak yang hanya berlaku baginya. Enggak, dia tetap dapat pahala haji. Kalau ibu yang pernah dapat sertifikat haji badal, biasanya di sertifikat itu disertakan hadisnya. Barang siapa yang berhaji atas nama, maka baginya pahala haji, dan bagi orang yang dihajikan mendapatkan pahala haji. Ada hadis itu. Dikutip biasanya riwayat itu. Biasanya. Yang sertifikat apa? Badal haji yang bisa dicetak sewaktu-waktu mbuh tekondi. Makanya kalau badal haji carilah orang yang terpercaya. Jadi jangan sampai nun sewu ngasal. Kadang main oper-oper sih gak kagak. Kalau umroh sih mending, masih bisa dilakukan kapan saja. Kalau haji kan masanya cuma sekali dalam setahun. Kadang dioper-oper dari sini terima 17 juta, dioper ke temennya 15 juta, dioper lagi dari, kadang sosok malah kenapa? Enggak dioper-oper itu. Kadang naudzubillah, kadang enggak dibatalkan. Kalau mending kalau masih dibatalkan masih mending, kadang enggak dibatalin, naudzubillah misalnya. Ini hati-hati, cari yang orang yang betul-betul terpercaya, nggih. Itu seperti itu. Jangan cari orang yang enggak jelas. Ada seorang wanita yang bertanya kepada beliau tentang anaknya yang masih kecil, yang diajaknya menunaikan haji, apakah anak itu juga mendapatkan pahala haji? Beliau menjawab, iya. Beliau tidak mengatakan dia hanya mendapatkan pahala infak, tapi beliau mengabarkan bahwa anak kecil itu pun mendapatkan pahala haji.
Padahal anak itu sama sekali tidak mengerjakan apapun dan walinya melaksanakan semua manasik atas nama dirinya. Kalau untuk anak-anak itu pahala tetap dapat ya, yang nggak dapat itu dosa. Jadi anak kecil itu kalau berbuat baik itu tetap dapat pahala dia. Otomatis orang tuanya dapat juga. Tapi kalau berbuat jahat atau nggak benar maksudnya, anak kecil itu tidak mendapatkan dosa karena dia belum mukallaf. Kalau pahala tetap dapat. Tapi gini, kebaikan dia itu tidak menggugurkan kewajibannya karena dia belum baligh. Contoh haji, hajinya tetap sah, mendapat pahala haji insya Allah, tapi tidak menggugurkan kewajiban hajinya sehingga kalau nanti dia sudah akil baligh, sudah baligh maksudnya, dia tetap wajib mengulang haji yang wajib. Nah, ngerti nggih? Itu rumusnya itu. Boleh jadi wakil orang yang sudah meninggal tidak menginfakkan apapun dalam hajinya kecuali infak yang memang harus dia keluarkan. Lalu apa yang mendorong suatu infak merupakan pahala infak bagi orang yang diwakili? Sementara wakil itu tidak menginfakkan apapun karena infak itu hanya sekedar infak untuk kebutuhannya selama dalam perjalanan atau ketika mukim. Pendapat ini ditolak as-sunnah dan qiyas. Jadi dari sudut pandang sunnah maupun qiyas, pendapat tadi itu batil, nggak benar. Yang betul ya dapat pahala haji, pahala infak. Tapi ceritanya kira-kira gitulah. Jika ada yang berkata, apakah kalian mensyaratkan lafaz penghadiahan agar pahala sampai kepada orang yang sudah meninggal atau sampai pahala itu cukup dengan niat pelakunya untuk menghadiahkan kepada orang lain? Dapat dijawab sebagai berikut. As-sunnah tidak mensyaratkan pelafatan hadiah dalam satu hadis pun. Tapi Rasulullah Muhammad SAW membatasi jenis perbuatan atas nama orang lain seperti puasa, haji maupun sedekah. Dan beliau juga tidak mengatakan kepada pelakunya, ucapkanlah ya Allah ini atas nama fulan bin fulan. Allah mengetahui niat hamba dan tujuan amalnya. Dia boleh menyebutkannya. Apabila dia tidak menyebutkannya dan cukup hanya dengan niat dan tujuan amalnya, maka pahala amalnya tetap sampai kepada orang yang sudah meninggal. Dan tidak perlu mengucapkan ya Allah besok aku akan berpuasa atas nama fulan bin fulan. Gak usah niat jarak dalam hati cukup wis. Bahwa dia besok akan puasa atas nama si fulan, menggantikan puasa Ramadannya misalnya. Karenanya orang yang mensyaratkan niat amal atas orang lain, mensyaratkan niat itu sebelum amal dengan tujuan untuk orang yang sudah meninggal. Cukup dengan niat saja. Cukup dengan niat saja dalam hati, besok saya mau puasa Ramadan, qadha atas nama bapak itu. Wajib karena Allah Ta'ala, dalam hati cukup. Jadi enggak harus saya hadiahkan pahalanya. Enggak usah, enggak harus gitu. Cukup dengan niat itu sudah cukup. Karena kalau di hadis muttafaqun alaihi Bukhari Muslim, wa innama likulli imri'in ma nawa, bahwa setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi kalau niatnya untuk atas nama itu ya sudah sampai. Itu seperti itu. Jika dia mengerjakannya dengan niat untuk dirinya sendiri, kemudian berniat memberikan pahalanya kepada orang lain, maka pahala itu tidak beralih kepadanya hanya karena niat itu. Gambarannya jika dia mendirikan sebuah bangunan dengan niat untuk dijadikan sebuah masjid atau sekolahan atau apapun, maka bangunan itu merupakan wakaf karena sudah ada niat itu dan tidak diperlukan lafaz. Nah, jadi kalau misalnya ada orang puasa bukan atas nama, tapi dia puasa untuk dirinya, berharap pahalanya semoga juga untuk, ya itu silakan saja. Kalau saya pernah sampaikan sini ada dibagi dua secara umum ya. Ada yang diotomatiskan walaupun nggak diniatkan atas nama nggak diniatkan untuk dihadiahkan pahalanya ya. Yang kedua ada yang tidak otomatis. Jadi masih ada perdebatan yang kedua ini. Contoh yang pertama itu orang tua, itu diotomatiskan sudah itu. Semua kebaikan kita itu diotomatiskan orang tua itu dapat. Kita ngaji gini kan semua pasti karena Allah kita niatin, nggak sempat kan dia untuk orang tua saya kan ngaji aja. Berbuat baik itu orang tua kita diotomatiskan dapat semua kebaikan kita, kata Imam Nawawi. Kenapa? Karena kita hasil usaha orang tua kita. Bersyukurlah pada Allah, untuk keburukan tidak otomatis, kata Imam Nawawi. Jadi, kalau ada anak dablek berbuat yang nggak benar itu tidak otomatis orang tua dapat dosanya. Kenapa? Karena kata Imam Nawawi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan orang tua niatnya pasti semua orang tua niat anaknya jadi anak yang baik. Kok ada nggak baiknya itu nggak diniat oleh orang tua, sehingga orang tua aman tetap nggak masalah.
Ngoten nggih? Itu yang pertama. Jadi nggak dapat bagian keburukan, kecuali keburukan anak itu ada andil orang tua. Yang kedua, orang-orang yang kepada kita dia ada andil jasa, seperti orang tua asuh misalnya ya, atau para guru, atau orang yang pernah ngasih modal kita usaha, atau ada keterkaitan amal lah, yang dulu ngasih beasiswa sekolah kepada kita. Maka mereka yang pernah membantu kebaikan kita hari ini, itu diotomatiskan dapat, karena mereka ada keterkaitan amal dengan kita, ada keterkaitan amal. Bisa dimengerti ya? Ini diotomatiskan yang pertama. Kalau yang kedua yang tadi saya katakan, tidak punya keterkaitan apa-apa, tiba-tiba kita mau menghadiahkan pahalanya untuk yang bersangkutan. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Ibnul Qayyim termasuk yang sepakat sampai nggak ada masalah kalau Ibnul Qayyim. Walaupun nanti ada sebagian ulama kita yang mengatakan tidak, dengan aneka perdebatan dan hujah serta dalilnya masing-masing. Itu seperti itu. Begitu pula jika dia memberikan harta kepada orang miskin, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Yang mau nanya dulu silakan, kalau nggak ada saya teruskan maksud saya gitu. Monggo silakan kalau ada yang nggih monggo. Lebih sepuh siapa? Bu Ginung apa lebih sepuh siapa? Oh iya, saya Bu Ginung aja. Begini. Nggih. Izin minum nggih. Oke, izin minum dulu nggih. Alhamdulillah. Sebentar, ada orang meninggal sebelum Ramadan. Terus? Nggak wajib qadha karena belum ada kewajiban. Kan wajibnya puasa Ramadan kalau orang itu sudah masuk bulan Ramadan. Sakit ya, karena sakit ya, atau karena koma atau apa, maka yang bersangkutan itu wajib diqadhakan puasa Ramadannya. Itu kalau dia sudah masuk bulan Ramadan. Itu pun sebatas yang dia hidup. Kalau dia meninggal tanggal 3 misalnya, tanggal 15 atau tanggal 20 ya sudah, cuma 20 hari itu aja yang diqadha. Nah, sama dengan zakatul fitri. Wajibnya zakatul fitri itu bersamaan dengan tenggelamnya matahari di akhir Ramadan itu. 1 Syawal maghrib itu wajib zakatul fitri. Maka kalau ada orang meninggal sebelum maghrib, itu belum ada kewajiban zakatul fitri. Walaupun boleh dikeluarkan, karena ini perkara sedekah ya, tidak ada masalah. Tapi kalau nggak dikeluarkan juga nggak ada masalah. Kenapa? Karena belum wajib. Tapi kalau meninggalnya maghrib, wajib dikeluarkan zakatul fitrinya. Karena kewajiban zakatul fitri itu ketika tenggelam matahari di akhir bulan Ramadan itu. Itu satu ya. Kalau bayi gimana? Kalau bayi itu lahirnya otomatis lahir kan sampai nututi ya, kalau lahir ya otomatis ya, kalau lahir saja. Allah a'lam bishawab. Barangkali yang berdebat itu kalau lahirnya pas khutbah Idul Fitri. Ya, saya kira itu. Allah a'lam bishawab. Monggo silakan. Nggih, monggo Bu. Nggih. Kenapa? Sakit. Oh, nggih terus. Nggih. 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 Oke. Bagus. Nggih, boleh. Oke. Iya. Bagus. Sami. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan yang kita bahas tadi kan orang yang nggak puasa itu meninggal ya. Kalau masih hidup berlaku ketentuan fidyah. Jadi kalau ada orang tidak mampu berpuasa karena sakit atau karena faktor usia dan tidak bisa mengganti di hari yang lain karena sakit itu atau karena usia tadi,
Maka kata arahan Al-Quran, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Maka fidyahnya adalah memberi makan satu orang miskin per satu hari di mana dia tidak berpuasa. Dan itu sudah cukup. Sudah cukup. Jadi memberi makan satu orang miskin dalam setiap hari di mana dia tidak berpuasa. Boleh setiap hari, boleh di akhir Ramadan, silakan, tidak ada masalah. Yang penting harus dibayar. Seperti halnya sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an, beliau di akhir Ramadan mengumpulkan sekian banyak orang, 30 lebih orang lah, kumpulkan di rumahnya untuk bayar fidyah. Disuruh makan orang di rumah beliau sepuasnya, pulang nenteng berkat. Orang-orang miskin. Itu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Boleh tidak apa-apa. Atau tiap hari tidak apa-apa. Di setiap hari di mana ibu tidak atau siapa tadi yang tidak puasa, ya itu di setiap hari itu keluarkan fidyah ngasih makan orang untuk berbuka atau sahurnya setiap hari. Boleh, tidak ada masalah. Silahkan. Nah, itu yang pertama. Dan itu sudah lunas, sudah cukup. Itu sudah cukup. Kemudian yang kedua mengenai sholat tadi, karena sudah sepuh, sudah mulai banyak lupa bacaan, boleh enggak difotokopi Al-Quran itu dalam bentuk yang besar taruh depan, atau beli Quran yang gede taruh depan, boleh enggak? Jawabannya boleh, tidak ada masalah, sah-sah saja. Cuman saya mau terangkan secara fikihnya dulu Bu ya. Tapi secara hukum boleh, tidak ada masalah. Saya ngomong secara fikihnya dulu. Beberapa orang nanya ke saya soalnya berkenaan dengan orang tuanya yang sampun mulai S3 ya, sampun sepuh sangat sehingga sehingga mulai lupa bacaan-bacaan sholat. Beberapa zaman nanya ke saya, gimana ini Ustaz? Maka saya jawab, ya sudah sehafalnya aja. Sehafalnya aja. Yang enggak hafal dan betul-betul tidak bisa dipaksakan hafal diganti dengan tasbih saja. Tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saya baca dalam fikih sunnah itu ada sahabat di masa Nabi itu diajari doa salat oleh Nabi itu enggak bisa-bisa. Kalau orang sekarang kira-kira hafal 3 lupa 2, hafal 2 lupa semua gitu loh. Enggak hafal-hafal. Akhirnya oleh Nabi gini, wis gini rek, kalau bahasa kita, sudah baca tasbih aja. Baca tasbih aja. Jadi semua gerakan sholat baca tasbih aja. Jadi untuk ibunda ibu tadi yang seperti itu keadaannya, tidak diharuskan sebenarnya untuk menghafal apa memang sudah tidak dihafal karena sudah sepuh. Maka cukup dibaca yang hafal atau melafadzkan tasbih kalau lagi blank. Aduh mau coba subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah aja, subhanallah aja. Udah enggak sayang, subhanallah aja udah. Itu. Di tasbih itu sebagai ganti bacaan seluruh bacaan salat kalau kita lupa. Karena prinsip dalam Al-Quran itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya pernah cerita enggak sini, seorang pengusaha dari Kalimantan. Ada pengusaha dari Kalimantan, istrinya jilbabnya lebar, rajin puasa Senin Kemis. Satu saat cerita, Kiai, saya itu kayak enggak tenang hidup saya gitu. Ya mungkin sholat sampean kurang khusyuk. Itu masalahnya Pak Kiai. Kenapa? Saya enggak sholat Pak Kiai. Loh kaget kan? Bojone jilbabe ombo, rajin puasa Senin Kemis, ning selanang ra sholat. Loh kok enggak sholat tapi rajin puasa? Suaminya rajin puasa juga. Kok rajin puasa? Kalau puasa kan gampang Pak Kiai. Tinggal tidak makan dari subuh sampai maghrib. Kalau sholat itu saya enggak hafal bacaannya Pak Kiai kecuali Al-Fatihah. Ya udah, kalau gitu sholatnya baca Fatihah saja. Masa Pak Kiai? Sampai manggil saya Kiai, bilang masa? Ada dalilnya Pak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak bebani orang di luar kemampuannya. Sampai hafal cuma Al-Fatihah toh? Ya udah baca Fatihah saja. Tapi saya lihat orang sholat itu qomat kamit Pak Kiai. Loh, mereka qomat kamit karena ada di qomat kamit kan. Nah, sebenarnya enggak ada di qomat kamit kan. Wis enggak usah qomat kamit. Enggak ada di qomat kamit kan itu. Wis, akhirnya wis ngene Pak. Kan salat semampunya aja. Itu baca tasbih aja itu, tasbih itu. Nanti pelan-pelan sampean kan wong sugih, orang kaya. Wong usahanya gede. Mbok ya nanti privat manggil ustadz atau guru siapa ngajari sampean sholat pelan-pelan aja. Sekarang tetap sholat sekarang. Udah semampunya jangan belum enggak hafal baca tasbih aja udah. Baca tasbih aja. Jadi ada orang begitu rajin puasa tapi enggak sholat, bukan enggak mau sholat, kan enggak tahu bacaan sholat katanya. Pengusaha dari Kalimantan. Ada orangnya itu. Ini yang online 2 orang Kalimantan juga. Ini monggo ya.
Pernah di Kalimantan maksud saya. Nggih, monggo yang lain silakan kalau ada. Jelas semua atau tidak jelas semua? Ngaten nggih kalau soal orang tua, terus kalau orang tua udah mulai pikun niku, cukup diingatkan saja, Bu, monggo sholat. Kalau udah kelihatan lagi pikun, enggak usah dipaksa. Karena saat beliau sedang pikun itu berarti beliau sedang bukan mukallaf. Sedang tidak wajib sholat berarti. Karena sedang pikun itu. Jadi karena beberapa ibu-ibu itu resah banget. Gimana Ustaz, ibu saya udah mulai pikun, udah nggak mau sholat. Padahal kalau sholat bilangnya sudah gitu. Ya kalau sedang pikunnya jadi gitu ya, itu nggak usah dipaksa sholat. Cukup diingatkan saja. Kalau bilang aku semuanya sholat kok, ya sudah biarin aja. Laki kumat berarti. Nah, kalau pikunnya kumat berarti bukan mukallaf. Kalau bukan mukallaf tidak wajib sholat. Tidak dosa. Mau nggak wajib. Kan banyak jamaah yang resah gimana, enggak. Orang pikun tuh bukan mukallaf. Apalagi pikunnya memang full. Kalau pikunnya full ya sudah wis jenengan Bu, ayo salat ya salat ya, enggak ya biarin aja udah. Itu seperti itu. Nggih, monggo. Nggih. Bebas terus bagus. Nggih. Iya. Sama susternya malah nggak boleh. Susternya suruh ngaji lagi itu. Iya. Iya, susternya suruh ngaji lagi susternya itu. Jadi gini. Astagfirullah, kasihan nih. Tapi tetap ngaji toh? Enggak, alhamdulillah tetap ngaji. Jangan turuti omongan susternya itu. Enggak pikun. Atau ganti suster. Enggak gini. Enggak gini. Selama tidak pikun, berarti kan wajib sholat apapun keadaannya. Maaf ya, dalam keadaan koma, tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau Insya Allah barakallah. Dari MTI bukan dari saya. Nggih. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Terus sangat Bu Nanda. Jadi gini. Orang itu ya, kalau selagi masih sadar, walaupun kondisinya udah nggak bisa ngapa-ngapain, itu tetap wajib sholat. Nah, walaupun sholatnya hanya dengan menggerakkan mata karena udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Walaupun tanpa wudhu, saya ulang, walaupun tanpa wudhu, tanpa tayamum, karena udah nggak bisa ngapa-ngapain dan tidak bisa nyuruh orang. Ada Kiai Zainuddin Jazuli rahimahullah dari pelosok Kediri itu pas sakit beliau itu setiap mendengar adzan matanya bergerak ini mata beliau bergerak ini. Kalau kata saudaranya mungkin beliau sedang sholat. Tapi nggak bisa nyuruh orang wudhu atau tayamum, sudah nggak bisa ngapa-ngapain beliau. Mungkin geraknya, sholatnya pakai gerakan mata itu. Nah, apalagi bule tante jenengan yang notabene masih tidak pikun, hanya pakai pampers. Kalau pakai pampers itu rumusnya gini ya, nun sewu nggih. Setiap masuk waktu sholat fardu, kalau mau sholat cebok dulu, ganti pampers yang baru, terus baru kemudian sholat. Kalau dirasa berat bolak-balik ke kamar mandi atau proses penggantiannya itu dirasa rumit, pakai pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um saja. Kalau memang dirasa sulit ya, karena al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kondisi yang sulit bisa menarik kepada yang mudah. Dijamak saja tidak apa-apa. Zuhur sama asar, nanti maghrib sama isya dijamak saja tidak apa-apa. Sehingga nanti tidak memberatkan yang susternya, juga tidak memberatkan ibunya itu juga, karena kalau sudah sepuh kan beda kalau dengan masih muda kan, yang bisa sendiri. Kalau sepuh kan sudah serba dilayani. Kalau mengenai bacaan Al-Qur'annya sangat tidak apa-apa walaupun dia dalam kondisi najis. Karena Al-Qur'an itu tidak menuntut diri kita ini suci untuk dibacanya. Hanya memang sarannya kalau pegang mushaf itu jangan mushaf yang Qur'an-nyel, tapi pegang yang terjemahan. Yang ada terjemahannya. Itu ya per juz tidak ada masalah. Ya. Kalau bisa yang ada terjemahannya. Tapi kalau terpaksa nggak ada terjemahannya juga nggak ada masalah, insya Allah, karena Allah Maha tahu ini kondisinya terpaksa. Karena kondisi. Ngoten nggih? Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya.
Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.